Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Ria. Kita akan melanjutkan materi IPA tema 7 tentang gaya dan gerak. Coba sekarang anak-anak dorong meja belajar kalian yang ada di rumah. Lalu, coba tarik kembali meja tersebut ke posisi semula. Apakah meja tersebut bergerak ya? Ya, meja tersebut bergerak bukan? Nah, dorongan atau tarikan yang menyebabkan suatu benda bergerak disebut dengan gaya. Saya ulangi ya. Dorongan atau tarikan yang menyebabkan suatu benda bergerak disebut dengan gaya. Sekarang, coba anak-anak amati buku tema 7 halaman 6. Yang pertama, apa ya yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Ya, betul. Gaya otot. Gaya ototlah yang menyebabkan mobil pada gambar di samping ini bisa bergerak. Selanjutnya, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Ya, betul. Gaya listriklah yang menyebabkan lampu dapat menyala. Selanjutnya, apa ya yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Betul sekali, gaya magnet yang menyebabkan jarum dapat menempel pada batang magnet. Kalau yang ini, apa ya yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Benar, gaya gravitasilah yang menyebabkan buah jatuh dari pohonnya. Dan yang terakhir, apa ya yang menyebabkan kursi mudah untuk dipindahkan? Betul sekali, jawabannya adalah gaya gesek dan gaya otot. Gaya ini mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya sendiri ada beberapa, seperti gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Contohnya nih, saat tarik tambang, saat membuat gerabah, saat menggendong, dan saat sapi menarik gerobak. Gaya otot ini mempunyai banyak manfaat loh anak-anak. Yang pertama, gaya otot dapat memindahkan benda. Seperti ini contohnya, sapi yang dapat memindahkan gerobak. Kemudian, saat kita mendorong meja, juga dapat memindahkan meja dari posisi yang satu ke posisi yang lain. Kemudian, saat tukang memindahkan bahan bangunan dengan gerobak, juga memindahkan bahan bangunan dari satu tempat ke tempat yang lain. Manfaat yang kedua, gaya otot dapat menggerakkan sepeda. Contohnya nih saat kita mengayuh sepeda. Yang ketiga, gaya otot dapat membantu kita untuk melakukan pekerjaan. Contohnya saat kita mengetik, saat kita menulis, itu kita memanfaatkan gaya otot. Yang selanjutnya, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh dua magnet atau lebih yang saling berinteraksi. Yuk kita mencoba apa ya yang terjadi saat magnet kita dekatkan pada benda-benda kecil yang telah kita sediakan. Benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Dan benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Di sini terdapat jarum pentul, peniti, pensil, dan daun.
saat magnet kita dekatkan ke benda-benda ini, benda-benda apa saja yang dapat ditarik? Ya, betul anak-anak, jarum bentul dan peniti ini termasuk benda yang dapat ditarik magnet. Sedangkan pensil dan daun termasuk benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Karena magnet itu mampu menarik benda-benda logam, seperti jarum bentul dan peniti ini. Magnet sendiri mempunyai dua kutub anak-anak, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Setiap magnet itu pasti terdapat dua kutub, yaitu kutub U utara dan S untuk selatan. Jika dua magnet yang didekatkan, maka akan terjadi interaksi. Nih, coba anak-anak perhatikan. Jika dua magnet yang berkutub sama didekatkan, maka akan tolak-menolak. Misalnya, saat kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka akan tolak-menolak. Begitu pula ketika kutub selatan kita dekatkan dengan kutub selatan, maka akan tolak-menolak. Berbeda halnya ketika kutub yang berbeda didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Misalnya, kutub utara kita dekatkan dengan kutub selatan, maka akan terjadi tarik-menarik. Atau sebaliknya, saat kutub selatan kita dekatkan dengan kutub utara, juga akan terjadi tarik-menarik. Salah satu contoh pemanfaatan gaya magnet yaitu pada kompas. Gaya yang selanjutnya yaitu gaya listrik. Gaya listrik ini merupakan gaya yang ditimbulkan akibat muatan listrik. Gaya listrik ada dua anak-anak. Yang pertama, gaya listrik statis, di mana pada gaya listrik statis ini tidak terjadi aliran listrik dan sifat kelistrikannya hanya sementara. Contohnya nih, saat kita menggosok-gosokkan penggaris plastik ke rambut, kemudian penggaris itu kita dekatkan ke potongan-potongan kertas. Maka potongan-potongan kertas itu akan tertarik oleh penggaris plastik. Pada saat peristiwa ini terjadi, tidak terjadi aliran listrik dan hanya bersifat sementara. Berbeda halnya dengan gaya listrik dinamis. Pada gaya listrik dinamis ini terjadi aliran listrik dan terjadinya terus-menerus. Contohnya, saat kita menyalakan lampu dengan menggunakan baterai. Misalnya juga saat kita menyalakan lampu di rumah, saat menyalakan kipas angin. Nah, untuk contoh lebih jelasnya, berikut ya anak-anak. Berikut merupakan beberapa pemanfaatan gaya listrik dinamis. Misalnya, gaya listrik dinamis dapat digunakan untuk menyalakan lampu, menggerakkan kipas angin, dan menggerakkan mesin cuci. Gaya yang berikutnya yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Gaya gravitasi akan menyebabkan semua benda yang ada di permukaan bumi ini selalu tertarik menuju ke bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kita lempar ke atas akan melayang di angkasa. Selanjutnya, gaya gesek. Gaya gesek ini adalah gaya yang terjadi ketika dua benda bersentuhan. Misalnya nih, saat kita mengayuh sepeda, maka akan terjadi gaya gesek antara roda sepeda dengan tanah. Gaya gesek ini dipengaruhi oleh halus kasarnya permukaan benda, anak-anak. Semakin halus permukaan benda, gaya geseknya semakin kecil, sehingga kita bisa terpleset atau tergelincir. Nah, semakin kasar permukaan benda, gaya geseknya semakin besar.
gaya gesek ini membantu kita untuk bisa berjalan. Bayangkan bila jalanan licin, maka gaya geseknya akan kecil dan kita akan kesulitan untuk berjalan. Nah, ini tadi materi kita tentang gaya dan gerak. Cukup sampai di sini dulu ya yang bisa Ustazah sampaikan. Insya Allah kita sambung lagi di lain kesempatan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.